Halo semuanya, kembali lagi di Adobe Illustrator Camp 41. Nah, sekarang kita ada di materi selanjutnya, yaitu ada di modul 2, yang kali ini kita akan mempelajari mengenai artboard dan layer. Nah, di modul pertama aku udah sempat singgung mengenai artboard, itu apa. Nah, artboard sendiri itu merupakan kanvas yang menjadi area untuk kita melakukan desain atau menggambar di Adobe Illustrator. Nah, kita langsung aja pergi ke aplikasinya atau ke softwarenya. Nah, dalam Artboard sendiri itu kita bisa atur di saat pertama kali kita membuat sebuah file baru. Seperti pada modul yang pertama, jadi caranya dengan create new, dan kita bisa atur pada bagian preset detail ini. Nah, ini kan ada width, lalu height. Di sini tuh kita bisa mengatur lebar dan juga tinggi dari artboardnya. Nah, kita akan pakai ukuran yang sama seperti modul sebelumnya, yaitu 1:1 di ukuran 1080 kali 1080. Kita juga bisa mengubah satuannya. Nah, kita juga bisa mengatur orientasi atau bentuknya seperti horizontal atau vertikal. Nah, untuk jumlah artboard, kita juga bisa mengatur waktu kita pertama kali atau waktu di awal kita membuat file. Nah, untuk yang eh, kali ini aku akan mencoba untuk membuat 4 artboard. Nah, setelah itu kita langsung klik create. Nah, setelah itu nanti kita akan mendapatkan hasil artboardnya seperti pada tampilan ini. Jadi kita tadi sudah sesuaikan ukurannya dan juga jumlahnya 4. Nah, jadi artboardnya sekarang seperti ada di gambar ada jumlah 4 artboard. Nah, tapi kita juga tetap bisa nih untuk mengubah atau mengatur artboard kita walaupun sudah ada di dalam workspace. Nah, caranya itu adalah melalui artboard di panel docking area. Nah, semisal itu tidak muncul, kita bisa dengan cara klik window, lalu kita cari bagian artboard ini. Nah, nanti kita langsung akan muncul artboard di sebelah sini. Nah, terus bagaimana sih cara kita mengatur atau mengubah artboard di bagian artboard panel ini? Yaitu dengan cara klik pada bagian artboard yang ini 2 kali, lalu nanti akan muncul artboard option. Nah, di artboard option ini kita bisa mengubah ukuran dari artboard ini dan juga bisa mengubah orientasinya. Dan juga di sini sudah disediakan preset kayak yang waktu kita membuat new file itu macam-macam seperti iPhone X, lalu juga ada A4 dan lain-lain. Nah, kita juga bisa lihat kan di bagian sininya bahwa artboard-artboardnya ini juga terseleksi. Misalnya kita kan ini lagi ngatur artboard 1, setelah kita klik itu tadi, maka yang di layarnya juga bagian artboard satunya ini bakal terseleksi. Nah, aku akan coba untuk ubah ukurannya dari 1080 kali 1080 menjadi 1080 kali 1350. Seperti ini. Kita coba kasih horizontal. Nah, kita langsung klik OK. Nah, seperti yang kita lihat, nanti artboardnya bakal berubah jadi lebih panjang dan juga jadi horizontal. Nah, kita undo dulu dengan cara Ctrl Z. Nah, selain kita bisa mengubah ukuran dan juga orientasinya di artboard option tadi, kita juga bisa mengubah susunan atau tatanan dari artboard ini. Nah, kita sudah lihat kan ya, sekarang artboardnya bentuknya kayak dua dua ke bawah dan juga dua ke samping. Nah, aku mau mencoba buat ubah artboardnya jadi lurus ke samping semuanya, yaitu dengan cara menggunakan rearrange old artboard. Dengan klik ini, nah pada sini di sini tuh kita bisa mengatur susunannya. Nah, ini ada grid by row, lalu juga ada grid by column, lalu ada arrange by row, juga ada arrange by column. Kita juga bisa mengatur kayak jumlah dari kolomnya berapa. Kita juga bisa mengatur spacing atau jarak dari si artboardnya ini. Nah, contohnya ini aku mau coba buat semuanya ke samping ke arah
kanan. Nah, kita langsung klik yang arrange by row ini. Nah, kita misalnya nih, biasanya arrange arrange di si artboard ini juga bisa berguna misalnya kita buat feed Instagram kayak carousel contohnya. Karena biasanya carousel itu kan bakal nyambung dari halaman yang pertama sampai ke slide selanjutnya. Nah, itu kita bisa atur dengan pakai rearrange artboard ini. Misalnya aku mau buat nih feed yang banding terus biar nanti waktu diupload nggak kelihatan kayak kepotong-potong dan rapat, kita bisa atur di spacingnya ini. Misalnya kita, aduh kita pencet, maaf ya. Kita misalnya mau coba buat yang rapet banget nih, misalnya 5 page aja. Nah, ini udah yang tadi, pilih yang arrange by row, lalu kita klik OK. Nah, nanti bakal berubah jadi rapet seperti ini. Jadi spacingnya berubah, lalu tatanannya juga berubah gitu. Atau misalnya aku mau ubah lagi jadi eh, kolomnya 3 ke samping, jadi ke bawahnya cuma satu karena jumlahnya ada 4. Tinggal caranya aku coba grid by row, lalu ini 3, terus spacingnya misalnya aku mau 20 kayak tadi, tinggal oke. Nah, jadi si artboardnya ini bakal tertata ulang seperti yang kita butuhkan, seperti yang udah kita sesuaikan di rearrange artboard. Nah, terus misalnya kita mau menambahkan artboard nih, kita bisa juga pakai yang ada di pada bagian bawah dari artboard ini. Caranya yaitu dengan klik new artboard kayak gini. Jadi nanti akan bertambah artboard baru di samping artboard yang terakhir atau biasa juga bisa tiba-tiba aja gitu. Kita juga bisa nih mengurutkan artboardnya. Misalnya aku mau artboard 5 ini ada di atas sendiri. Kita bisa urutkan dengan yang ada di bagian bawah ini, yang move up. Jadi dia bakal ke atas, atau bisa kita juga pakai drag atau kita klik ini lalu kita tarik. Nah, di artboard ini misalnya kita itu mau nih kayak nata yang artboard satu, tapi kita nggak tahu artboard satu yang mana. Kita tinggal klik aja si artboard yang di sini 2 kali, nanti bakal langsung terarahkan ke artboardnya itu tadi. Nah, kita juga bisa menghapus artboardnya yang ini, misal aku mau hapus artboard yang ini dengan cara klik yang di bawah ini delete artboard gitu. Nah, selain di bagian panel artboard yang ada di panel docking area ini, kita juga bisa membuat dan juga menata artboard secara lebih bebas atau leluasa dengan menggunakan artboard tool yang ada di toolbar. Yang ada di toolbar ini kan, yang namanya artboard tool. Kalau kita bisa langsung klik kayak gini, atau kita juga bisa dengan klik Shift dan O. Nanti bisa langsung ke arah situ. Nah, semisal kita mau membuat artboard dengan ukuran yang 2 kali lipat tingginya dari ini. Kita bisa langsung aja klik, kalau udah klik, lalu kita klik, lalu drag menjauh, lalu kita buat ukuran sesuai dengan yang kita butuhkan. Misalnya aku mau buat sama tinggi, sama panjang, sama tingginya dengan 2 artboard ini. Jadi lalu kita lepaskan dan sudah terbentuk artboard baru. Jadi dengan artboard tool ini kita bisa leluasa, bebas membuat ukurannya lebih bebas lagi. Jadi kalau yang tadi kan kita input dulu eh, ukurannya, kalau yang ini kita bisa langsung tinggal drag dan lepaskan. Selain membuat artboard, di artboard tool ini juga kita bisa memindah artboard ini. Dengan cara itu kita klik, lalu kita tarik aja atau kita geser. Dengan gitu artboardnya itu juga akan langsung berpindah sesuai dengan yang kita geser tadi. Nah, kita juga misalnya nih, kalau di bagian artboard ini tuh ada objek kayak gini. Misalnya objeknya kita warna hitam objek ini. Nah, kita mau move si objek ini, si artboard ini. Tapi eh, gimana biar si artboardnya itu tetap move atau berpindah seperti si artboardnya. Waktu kita ada di range ini, jangan lupa buat klik move artboard with artboard. Artwork with artboards. Jadi, waktu diklik OK, si artwork atau objeknya ini bakal berpindah sesuai dengan si artboardnya ini juga berpindah. Nah, eh, itu tadi adalah penjelasan dari artboard. Nah, kita sekarang akan lanjut perkenalan dengan layer.
Nah, sekarang aku udah ada di sudah menyiapkan bentuk rumah ini. Nah, sebelumnya layer itu apa sih ya? Nah, kita kenalan dulu dengan layer. Nah, jadi layer sendiri itu merupakan lapisan yang berisi gambar, teks, atau artwork, atau objek di Adobe Illustrator. Jadi di dalam layer itu ada isinya, ada objek-objek ini. Dan di layer ini itu juga berguna untuk pengguna bila kita itu mau mengorganisir item-item itu tadi. Contohnya seperti memilah, grup, mengurutkan, atau hide, dan lain-lain. Nah, layar sendiri itu bisa kita akses atau kita bisa atur di panel docking area di bagian layar yang ini. Nah, bila kalau belum muncul, kita juga bisa eh, cari di bagian window. Layar ini nanti akan muncul. Nah, di layer ini adalah layer satu, di dalamnya itu akan ada sublayer lagi. Nah, jadi di dalam satu layer itu bisa dibuat sublayer kayak gini. Misalnya ini layar rumah ini, isi atapnya itu ada di bagian supplier-supplier dari layer yang pertama. Nah, kita juga bisa rename nih dari nama si layernya. Misalnya aku mau kasih nama rumah. Gitu. Jadi, memberi nama itu juga akan mempermudah kita dalam mengorganisir desain kita nanti. Nah, di layer ini kita juga bisa menyembunyikan objek. Nah, misalnya contohnya nih, aku mau menyembunyikan si atap atau segitiga ini. Caranya yaitu dengan klik ini icon mata yang ada di bagian kiri dari layar ini. Kita tinggal klik dan dengan begitu eh, si objek yang ada di layar sublayer itu tadi bakal menghilang. Nah, dan kalau mau munculkannya lagi tinggal klik lagi. Nah, ini tuh namanya adalah tugas visibility. Nah, selain itu, selain meng-hide dan juga menampilkan lagi, kita juga bisa melock atau mengunci si item itu tadi. Contohnya ini, misalnya aku mau mengunci si atap rumah ini lagi. Caranya yaitu adalah dengan klik pada bagian kotak kosong yang ada di sebelah icon mata ini, klik lalu sampai muncul eh, seperti gembok seperti ini. Namanya itu toggle lock. Jadi setelah kita sudah klik ini tadi, nanti item akan terlock dan si atap ini nggak bisa dipindah. Kita coba untuk pindah. Nah, jadi dia bakal tetap ada di posisi itu tadi karena kita sudah mengunci. Ini tuh juga bisa mempermudah kita untuk menata semisal item itu sudah kayak udah fix nih di situ, udah bagus, biar nggak pindah-pindah lagi, kita bisa kunci. Cara kuncinya juga sama dengan klik itu. Nah, kita selain mengunci lalu meng-hide, kita juga bisa menambahkan layer juga. Nah, contohnya itu misalnya aku mau menambahkan layer lagi, yaitu dengan cara create new layer pada bagian bawah ini. Klik. Nah, nanti akan secara langsung akan muncul layer di atas dari layer yang sudah kita punya di bawahnya tadi. Selain menambahkan, kita itu juga bisa memindahkan eh, item yang ada di layar satu yang di layar sebelumnya ke layar yang di atas. Misalnya aku mau memindahkan bagian atap ini. Kita memisahkan bagian atap ini dengan cara kita seleksi objeknya dengan selection tool. Caranya yaitu dengan kita seleksi aja langsung di layarnya dengan caranya itu klik layar yang ingin kita pindah untuk klik lebih dari satu layar. Caranya dengan klik shift di keyboard lalu eh, klik item yang ingin kita pindah, lalu kita drag atau kita geser ke layar yang ada di atas sampai yang ini kelihatan biru kayak gini. Nah, kita pindah coba. Nah, jadi setelah kita pindah itu, nanti yang di bawah yang ada di layar satu akan ada tetap di layar satu dan kita jadi pindahkan yang bagian atap di layar yang ada di atas. Gitu. Layar ini tuh kita juga bisa custom nama dan juga colornya ini. Jadi tuh kita misalnya mau aku ubah jadi magenta. Terus kita oke. Nah, nanti waktu ada di artboard ini juga warnanya itu si garis-garis yang di pinggir-pinggirnya itu juga akan berubah jadi magenta gitu. Jadi kita bisa mudah untuk
mengetahui kita klik gini, oh ini magenta. Berarti yang ada di layar itu kita juga tinggal cari layar yang ada warna magentanya. Gitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah kita juga bisa mengurutkan atau menyusun dari urutan dari si objek yang ada di artboard ini. Nah, kita itu pertama bisa mengatur urutannya itu dari layer. Nah, urutan yang di layar ini itu berpengaruh dengan urutan atau susunan yang ada di artboard. Jadi kita bisa lihat nih contohnya kan ya. Yang ini kan segitiganya ada di atas dari si persegi panjang warna hijau muda ini. Nah, misalnya aku mau menaruh si hijau muda ini ada di depan si segitiga. Caranya itu kalau kita ubah dari layar, cara mengurutkannya itu ya itu dengan kita klik si layernya lalu kita drag ke atas atau ke bawah sesuai kebutuhan. Karena ini mau aku taruh di depannya, jadi kita taruh tarik dan drag di atas dari layar segitiga itu tadi. Nah, dengan gitu si persegi panjang ini nanti akan berubah urutannya atau susunannya menjadi di depan eh, si segitiga itu tadi. Atau misalnya aku mau mengubah si rumah ini ada di depan dari si segitiga ini. Cara dari bagian atap ini misalnya, yaitu dengan klik lagi lalu drag ke atas dari layer si atap dan jadi si rumahnya ini akan ada di depan dari si atap itu tadi. Nah, selain di bagian layer, kita juga bisa untuk mengubah urutannya jadi dengan menggunakan objek menu objek yang ada di atas ini. Caranya yaitu dengan kita seleksi dulu objek yang mau kita pindah. Misalnya aku mau mengubah si atap ini ada di atas rumah ini. Nah, eh, ada di atas rumah ini. Kita jadiin satu layar terlebih dahulu. Nah, misalnya udah satu layar. Nah, eh, kita ulang deh. Kita mau ubah yang si atap ini ada di atasnya si persegi panjang ini. Caranya itu dengan klik si segitiga ini, lalu kita pergi ke objek, lalu arrange, dan juga kita klik yang bring to front. Nah, dengan gitu segitiga ini tadi bakal berada di depan dari persegi panjang hijau muda ini. Nah, selain dari menu objek, kita juga bisa dengan cara misalnya aku mau ubah si persegi panjang di depan segitiga dengan klik, lalu setelah kita klik objeknya, kita klik kanan, lalu kita pilih arrange, lalu bring to front. Dengan begitu si persegi panjang hijau muda ini akan berada di depan si segitiga. Nah, yang selanjutnya itu kita bisa melakukan grouping atau kita bisa menggrup seluruh objek ini menjadi satu grup gitu. Nah, caranya itu yaitu dengan seleksi semua objek. Caranya itu bisa dengan kita pastikan dulu kalau kita sudah klik selection tool, lalu klik, lalu drag, dan pastikan bahwa kita itu drag melewati seluruh objeknya. Setelah itu kita drag, lalu kita klik Ctrl G. Dengan begitu, nanti kita bisa lihat di layar ini, nanti semua objek ini bakal berada di satu grup. Nah, dengan grup ini kita juga jadi lebih mudah untuk memindahkan ataupun menyusun nanti waktu kita mendesain gitu. Kita bisa kasih nama juga, misalnya apa, rumah gitu. Nah, setelah itu, misal nih kita mau mengubah atau memodifikasi objek yang ada di dalam grup saja tanpa meng-ungroup atau tanpa melepaskan grupnya. Yaitu caranya dengan klik pada itemnya, lalu klik dua kali. Nah, dengan begitu kita akan masuk ke isolation mode. Bisa dilihat di bagian layersnya ini berubah jadi isolation mode. Dan juga kita lihat di sini ada kayak semacam garis biru gini. Nah, dengan begini itu kita sudah masuk ke dalam isolation mode. Di isolation mode ini kita itu bisa memodifikasi atau menggeser atau mengubah desain yang hanya ada
berada di dalam grup. Jadi yang di luar grup itu tidak akan berubah atau tidak bisa diseleksi. Jadi hanya yang ada di dalam grup ini saja. Nah, cara untuk ungroup juga tinggal klik objek yang udah kita grup tadi, lalu klik kanan dan klik ungroup. Nah, setelah kita grup itu tadi, kita juga bisa mengubah opacity atau transparansi dari objek ini. Nah, caranya itu adalah menggunakan transparansi panel. Nah, caranya itu yaitu kita seleksi dulu atau kita pilih objeknya. Misalnya kita mau ubah si segitiga ini, terus kita klik pada ini ada di panel docking area yang transparansi, atau misalnya tidak muncul, kita cari di window juga bisa, klik transparansi ini. Nah, di transparansi ini kita bisa mengatur opacity atau tingkat transparansi dari objek ini tadi. Nah, misalnya aku mau membuat tingkat transparansinya jadi 50%. Kita klik 50% di bagian opacity ini, kita enter. Nah, nanti opacity-nya atau transparansinya akan juga berubah. Kita taruh di depannya coba. Nah, nanti ini, jadi kita pasti bisa lihat bagian-bagian yang di belakangnya. Semakin rendah opacity-nya, persenannya, maka juga semakin transparan. Dan sebaliknya, kalau semakin tinggi persenannya, maka si objek ini juga akan semakin eh, tidak transparan gitu. Nah, selain itu, di transparansi ini kita juga bisa mengatur blending mode. Nah, blending mode itu apa sih? Nah, blending mode itu bagaimana dua lapisan dicampur satu sama lain atau memvariasikan cara warna objek berpadu dengan objek yang ada di bawahnya. Jadi kayak dari dua objek ini, yang ada di atas ini dan di bawahnya itu, kalau misalnya blending mode-nya diubah, akan menciptakan efek atau tampilan yang berbeda. Nah, contohnya nih, kalau dia blending mode yang ada di sini itu, dia menyediakan berbagai macam blending mode yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Ada darken, multiply, color burn, light, lighten, ada screen, overlay, dan lain-lain. Nah, contohnya itu aku akan menggunakan multiply. Nah, multiply sendiri ini merupakan blending mode yang digunakan untuk menghapus area yang lebih terang dan meninggalkan atau mempertahankan area yang lebih gelap. Jadi, blending mode multiply sendiri ini cocok untuk membuat bayangan. Nah, contohnya ini aku klik yang ini, normalnya ini aku klik, lalu aku klik bagian multiply. Nah, nanti tampilannya akan berubah begini. Nah, dia warnanya bakal tetap sama kan? Waktu tidak bertumpukan dengan item lainnya atau objek lainnya, tapi waktu kita ubah jadi, tapi untuk yang terkena dengan objek lainnya, contoh yang terkena ini, dia akan berubah menjadi berwarna lebih gelap. Karena multiply tadi itu meninggalkan warna, mempertahankan warna gelap. Jadi warnanya akan berubah gelap seperti ini. Nah, eh, itu tadi eh, keseluruhan perkenalan dari artboard dan juga layar. Nah, kita simpulkan terlebih dahulu sebetulnya apa sih artboard dan juga layar itu. Nah, dari kesimpulan dari modul 2 ini, artboard itu merupakan kanvas atau area di mana kita melakukan desain. Dan artboard sendiri bisa diatur ukuran atau posisinya sesuai dengan kebutuhan kita. Dan untuk layar sendiri itu merupakan sebuah lapisan yang berisi objek atau item-item seperti teks, gambar, karya seni di saat kita mendesain. Dan juga layar ini bisa kita urutkan dan kita susun sesuai dengan kebutuhan. Dan kita juga bisa ubah eh, opacity atau transparansi dan juga blending mode-nya. Nah, untuk materi dari modul 2 eh, mengenai artboard dan juga layar cukup sekian. Oleh sebab itu, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di modul selanjutnya.